Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang fadilah sholat, yang di sini mengenai ancaman meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alayha kana lahu nura wa burhana wa nijata yawmal qiyamati man lam yuhafiz 'alayha lam yakul lahu nura wala burhana wala nijata wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'auna wa haman. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada suatu hari beliau mengingatkan masalah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya, sholatnya akan jadi pembela, dan sholatnya akan jadi penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, tidak ada pembela, dan tidak ada penyelamat baginya. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Hadis Ahmad Ibnu Hibban. Semua orang pasti tahu siapakah Fir'aun dan bagaimana kekufurannya sehingga ia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dan Haman adalah perdana menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Makkah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan, dan dengan kuda itu aku akan membunuhmu, hai Muhammad." Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Insyaallah aku yang akan membunuhmu." Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi SAW dan berkata, "Jika hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku akan celaka." Ketika ia menemukan Nabi SAW, para sahabat hendak membunuhnya dari jauh, tetapi Nabi SAW mencegahnya. Biarkan ia mendekat. Ketika Ubay bin Khalaf sudah mendekat, Nabi SAW menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat. Beliau lalu melemparkannya ke arah Ubay bin Khalaf dan berhasil menggores lehernya, meskipun hanya tergores sedikit. Ubay terjatuh dari kudanya beberapa kali dan jatuh bangun. Lalu ia berlari kepada pasukannya sambil berteriak, "Demi Tuhan, dia Muhammad telah membunuhku," kata Ubay. Meskipun teman-temannya menenangkan dengan berkata, "Jangan khawatir Ubay, itu hanya goresan," namun ia tetap meyakini ucapan Nabi SAW ketika di Mekah bahwa beliau akan membunuhnya. "Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku pun, aku pasti akan mati olehnya." Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang pada saat itu sebagai panglima
perang mereka berusaha membujuk Ubay bin Khalaf dan berkata, "Itu hanya goresan, tidak perlu kamu takut." Jawabnya, "Tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku ini? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa." Di Mekah, Muhammad SAW pernah berkata kepadaku bahwa ia akan membunuhku, dan ketika itu juga hatiku merasa yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat berlari darinya jika setelah berkata seperti itu Muhammad SAW meludahiku pun, pasti aku akan mati di tangannya. Dalam perjalanan pulang, sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf akhirnya mati. Perhatikanlah, seharusnya kita merasa cemburu dengan menjadikan hal ini sebagai perjalanan bagi kita. Bahkan seorang kafir tulen musuh pun kepada Nabi SAW sangat meyakini ucapan beliau tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap ucapan Nabi tentang kematiannya. Sedangkan kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kenabian beliau, bahkan mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya dan mengaku sangat mencintainya, Nabi SAW, dan membanggakan diri sebagai umatnya. Tetapi manakah sabda-sabda Nabi SAW yang telah kita amalkan? Dan sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab dan disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita? Setiap muslim mestilah bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing sebelum ia membicarakan urusan orang lain. Dalam Az-Zawajir, Ibnu Hajar radhiyallahu an menulis kisah Qarun, Fir'aun dan yang lain bahwa orang yang malas melaksanakan sholat ia akan bernasib sama seperti Fir'aun, Qarun dan Haman. Seorang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta, maka ia dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, maka ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika ia melalaikan sholat karena jabatan dan relasi, maka ia akan dibangkitkan bersama Haman. Jika ia melalaikan karena perdagangan, hal ini dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Dan setelah ia dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, maka azab ke atas mereka pun sama sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian hadis. Walaupun kedudukannya ini, hadis ini masih diperbincangkan, namun tidak ada keraguan lagi bahwa azab Jahannam adalah azab yang paling pedih, walaupun bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya sedikit iman, insya Allah suatu hari ia akan dibebaskan dari neraka Jahannam, dan orang kafir akan selama-lamanya berada di neraka. Namun tahukah kita berapa lamakah mereka akan berada di neraka? Mungkin mereka harus berdiam di dalamnya beribu-ribu tahun. Naudzubillah min dzalik. Demikian hadis Nabi yang telah saya bacakan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.